Awalnya dia pura-pura nyuruh Sheila buat tiduran di sampingnya dulu di kasur. Abis itu baru dia langsung ngelangkahin badan Sheila kayak posisi man on top gitu. Lalu di posisi itu dia langsung ngekek leher Sheila sampai badannya lemes kehabisan napas. Hai guys, kita ada di segmen CV cerita viral. Di sini gue bakal ngebahas kejadian yang dialami oleh seorang remaja TikToker cantik sebelum akhirnya ditemukan udah tidak bernyawa dalam keadaan gak pakai pakaian apapun alias telenje bulat di dalam kamar kosnya sendiri. Remaja itu bernama Grisela Anggita Putri, lahir pada tanggal 29 September 2002 di Jakarta Utara. Berarti umurnya 20 tahun pada saat kejadian. Di sini kita panggilnya Sheila aja ya. Dulunya di sekolah Sheila ini aktif sebagai anggota Paskibra dan baru lulus dari Sekolah Perguruan Islam Ar-Rosidia Koja, Jakarta Utara pada tahun 2001. Sheila ini murid yang aktif banget di sekolah kayak yang gue bilang tadi. Dia ikut jadi anggota Paskibra, padahal itu bukan sebuah kewajiban untuk diikuti kan maksudnya. Selain itu juga dia sering dapat nilai yang bagus di sana. Di tempat kelahirannya di Jakarta Utara, Sheila tinggal bareng kedua orang tuanya dan juga beberapa saudara kandungnya di sebuah rumah sederhana nih guys. Terus setelah lulus sekolah, Sheila minta izin ke orang tuanya buat ngerantau ke Kabupaten Indramayu. Karena dia diajak sama temannya buat nyari kerja di sana. Awalnya sih ibunya nolak untuk ngasih izin ke Sheila, jangan deh Sel, kamu anak cewek jauh-jauh ke sana bahaya. Namun karena desakan Sheila yang pengen hidup mandiri, sekaligus juga ngebantu ekonomi keluarga, akhirnya ibunya setuju ngizinin Sheila untuk berangkat ke daerah perantauannya, yaitu Kabupaten Indramayu. Tinggi deh tuh dia. Sesampainya di sana, Sheila nyewa tempat tinggal di sebuah kamar kos yang bernama Nova 1 di Kecamatan Lemah Mekar, Kabupaten Indramayu. Di tempat perantauannya itu, Sheila kerja sebagai marketing di perusahaan kosmetik yang tugasnya itu untuk menawari dan menjual barang langsung ke konsumen. Soalnya dia kan cantik ya, jadi dia ditampilin sebagai wajah yang mewakili produk itu. Beberapa bulan Sheila kerja di perantauan, jauh dari orang tuanya gitu kan. Dia mulai ngerasain realita hidup yang sebenarnya nih, yang dimana semuanya serba sulit. Gaji pokok sebagai marketing ternyata dikit banget, dan Sheila harus terus jualan yang banyak biar bisa dapetin bonus. Jadinya dia di sana harus hidup secara pas-pasan, soalnya dia tetap harus nyisain uang buat bayar sewa kos ya. Karena udah beberapa bulan di sana, Sheila tentu udah kenalan dong sama teman-teman baru. Nah, salah satu dari temennya ada yang ngajakin dia nih, buat nyoba pekerjaan baru yang ngasilin lebih banyak uang. Temennya ini memang udah ngejalanin profesi ini juga, jadi bisa langsung ngasih tutorial lah ke Sheila untuk cara mulainya gimana. Di situ Sheila mulai terpengaruh sama lingkungan dan circle barunya, karena ternyata pekerjaan yang dikasih tahu temennya itu bisa ngasilin uang dalam jumlah banyak, bahkan cukup buat nutup biaya hidup setengah bulan hanya dalam sekali kerja. Dan itu pun durasi kerjanya cuma beberapa jam aja. Kerja apa tuh? Gua mau daftar, masih ada lowongan nggak ya? Yes, kerjanya itu cuma untuk menghibur tamu-tamu yang datang aja. Terus kalau mereka udah happy ending ya udah, mission accomplished. Dapat tuh duitnya. Pengetahuan ini akhirnya berhasil mengubah sudut pandang Sheila nih. Jadinya dia mulai memberanikan diri buat minta ke temennya biar diajarin. Temennya malah bilang jadi cewek itu bodoh kalau harus banting tulang cuma buat dapetin duit. Mending kerja gini aja. Emang iya? Beneran? Habis itu Sheila langsung diajarin buat download aplikasi ijo. Yang nggak kita sebutin pun kalian pasti udah tahu lah aplikasi apa itu. Jangan pura-pura polos lu. Di situ Sheila dibimbing untuk setup profile. Kayak taruh nama, umur, tawaran harga untuk sekali servis. Dan satu lagi yang tentunya nggak boleh ketinggalan yaitu foto yang menarik mata lelaki ya. Temennya ngejelasin ke Sheila kalau biasanya pakai aplikasi itu dia bisa nyari uang dengan cepat dan gampang banget pokoknya. Beberapa hari kemudian di malam hari, Sheila akhirnya berhasil ngedapetin bookingan tamu pertamanya nih. Terus pas orangnya dateng, Sheila di situ terkejut banget sama takut juga, soalnya pria itu mukanya nyeremin banget dan berkumis tebal gitu. Apalagi ini baru pertama kali kan. Langsung shock dia di situ. Awalnya sih Sheila pengen nolak dan cancel aja sama pria itu, tapi mau gimana lagi, waktu itu dealnya 500.000 untuk 1 jam. Nominal yang lumayan menggiurkan untuk dilewatkan ya. Jadi waktu itu Sheila coba memaksakan diri buat ngelayani pelanggan pertamanya itu di dalam kamar kosnya. Awalnya mereka mulai duduk dulu, ngobrol-ngobrol bentar, abis itu baru mulai ngelakuin olahraga ranjang. Ternyata baru sekitar 30 menit mereka di kamar, pria itu udah happy ending nih. Cepet juga ya. Jadinya Sheila langsung dibayar 500.000 sesuai deal di awal. Setelah nerima pembayaran, wah di situ Sheila lega dan seneng banget. Karena ternyata nyari uang instan semudah itu ya. Makin tertarik dong dia. Nah mulai dari itu, Sheila resign dari perusahaan kosmetiknya tadi buat lanjut menjalani pekerjaan barunya itu.
dia terus gencar nyari pelanggan-pelanggan lain lagi. Dan beberapa bulan setelahnya, dari penghasilan yang gede banget itu, akhirnya Sheila bisa ngirimin uang kepada kedua orang tuanya di Jakarta nih. Jadi walaupun dia udah sedikit berubah, dia masih inget loh kalau tujuan awal dia ngerantau itu ya untuk membantu ekonomi keluarga. Sheila juga bangga bisa ngasih uang jajan ke saudara-saudaranya di Jakarta dari uang yang berhasil dia tabung. Selain itu juga dia mulai bisa beli HP impiannya sekaligus beberapa barang yang lain ya. Kebahagiaan Sheila terus berlangsung sampai suatu hari di hari Minggu 23 Oktober 2022. Waktu itu Sheila lagi nunggu pelanggan selanjutnya yang janji ketemunya di jam 2 dini hari. Kenapa kok udah larut malam banget masih diokein sama Sheila, Bang? Karena di hari itu sebenarnya Sheila udah capek sih. Dia udah ngelayanin beberapa pelanggan lain. Tapi karena pria yang request di jam 2 dini hari ini emang udah langganan tetap, akhirnya Sheila pun ya udah okein aja. Daripada bikin orang yang ngambek entah malah nggak mau langganan lagi. Pria itu bernama Supriyanto, umur 31 tahun, biasa dipanggil Begek, warga Desa Gelarmanda, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di sini kita panggilnya Supri aja ya. Supri ini udah punya istri dan anak juga. Kerjanya serabutan dan pekerjaan utamanya itu dia seorang nelayan pencari ikan, guys. Supri sebelumnya udah 2 kali ngerasain servis dari Sheila. Dan karena dia ngerasa cocok, maka dia booking lagi untuk ketiga kalinya nih. Nah, khusus untuk Supri ini, tarifnya hanya 300.000 aja untuk sekali celup. Bukan 500 ya. Mungkin karena udah langganan dan udah kenal juga. Tapi karena Supri ini nggak tahu berterima kasih, uang 300.000 yang udah didiskon itu pun nggak dibawa sama dia, guys. Sebelum menuju ke kos Sheila, Supri ini singgah dulu ke tempat lain buat beli miras, minuman alkohol gitu. Soalnya dia mau ngajak Sheila minum-minum dulu sebelum mulai adegan. Lalu sekitar jam 2 dini hari sesuai janji, Supri nyampe ke kos Sheila dan tanpa basa-basi mereka berdua langsung masuk ke dalam kamar. Di kamar kos itu awalnya mereka mulai minum minuman yang udah dibeli Supri tadi. Abis itu baru lanjut ngelakuin hubungan mama papa di ranjangnya Sheila. Sheila yang udah terbiasa kerja gitu tentu udah ahli banget ya ngelakuin adegan itu, sampai-sampai baru bentar doang nih. Larva panas yang sudah tidak terbendung lagi pun tiba-tiba keluar dari alat kejantanan si Supri ini. Berarti sesinya udah selesai dong. Nah, setelah selesai, Sheila langsung nagih uang 300.000 yang udah deal di awal. Bang, udah siap? Udah boleh bayar ya, Bang? Tapi rupanya karena servis yang memuaskan banget, Supri malah jadi ketagihan buat minta celup lagi ronde kedua nih. Udah siap sih, tapi boleh sekali lagi nggak, Sel? Di situ Sheila sebenarnya oke-oke aja sih, asalkan Supri ini bayar dulu. Enak aja lu mau lagi tapi kagak mau bayar. Udah dikasih diskon malah gak bayar sama sekali gitu kan. Nah tapi Supri ini tetap ngotot buat mau celup lagi. Ayo dong sekali lagi Sel, untuk kali ini aja. Dan mereka pun berdebat panjang lebar, sampai akhirnya Supri ngaku kalau sisa uangnya cuma 50.000 aja. Karena dia udah beli minuman tadi. Lah, dia beli minum ya urusan dia dong. Lagian Sheila nggak pernah minta dibeliin minum juga kan. Sheila pun terus minta uang 300.000 sesuai deal di awal, tapi Supri gak kehabisan akal dengan menyarankan Sheila buat nih tahan HP abang aja dulu. 2 hari lagi abang tebus. Jadi HP-nya mau dijadikan semacam jaminan gitulah. Kalau dia bakal bayar ke Sheila nanti 2 hari lagi. Setelah berdebat panjang gitu, Sheila pun tetap masih nolak untuk nahan HP Supri sebagai jaminan. Karena dia takut Supri bisa-bisa ngilang kabur tanpa jejak. Makanya dia pengen dapetin uang cashnya saat itu juga, guys. Sampai akhirnya dia benar-benar emosi dan melontarkan beberapa kata kasar ke Supri. Terus juga ada satu kalimat, kalau lu emang kere-kere aja. Miskin tapi mau enak. Kata-kata inilah yang membuat Supri kepancing emosi. Dan dia nggak terima harga dirinya dikatain kayak gitu sebagai seorang laki-laki. Padahal ya emang kayak gitu kan kenyataannya. Nggak bawa uang tapi mau celup. Itu kan ibarat kayak kita makan di restoran mewah tapi cuma bawa uang 50.000. Yang mana cukup. Jangan ganti-ganti deh. Nah karena Supri udah emosi, mulai muncul deh niat jahat di pikiran dia. Awalnya dia pura-pura nyuruh Sheila buat tiduran di sampingnya dulu di kasur. Abis itu baru dia langsung ngelangkahin badan Sheila kayak posisi main on top gitu. Lalu di posisi itu dia langsung ngekek leher Sheila sampai badannya lemes kehabisan napas. Abis itu dia hantam kepala Sheila pakai benda tumpul sampai pingsan. Lalu step terakhirnya dia melilitkan kabel ke leher Sheila dengan gerakan memutar gitu. Sampai Sheila benar-benar kehilangan nyawa di kasur itu juga. Awalnya Sheila sih sempat ngelawan, tapi ya gimana pun tenaga pria lebih kuat ya. Setelah Sheila udah tergeletak tidak bernyawa di ranjang kasur, di situ Supri pun mulai megang-megang dada sama Miss V-nya Sheila lagi. Begitu hasratnya mulai naik lagi, lagi-lagi Supri lanjut main sama tubuh Sheila sampai dia ngerasa puas, guys. Lah berarti kali ini celupnya sama Mahit dong. Serem banget. Setelah dia puas sama tubuh Sheila, dia pun mulai ngambilin barang-barang berharga dari kamar Sheila.
dan juga 2 unit HP Sheila untuk dibawa pulang, guys. Jadi biar gak dicurigai tetangga nih, Supri kabur dari TKP dengan body language yang santuy, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Nah, tadi kan semua kejadiannya dimulai dari jam 2 ya, waktu Supri pertama nyampe sana. Beberapa saat kemudian di jam 3.30 dini hari, salah satu teman Sheila yang baru pulang dari tempat hiburan malam gitu, berkunjung ke kos Sheila karena dia ini pengen nginep di kos Sheila. Temennya ini wanita juga ya, jadi biasalah nginep sama temen ngobrol-ngobrol santai dulu sebelum tidur. Tapi pas nyampe, diketok-ketok pintunya loh, kok si Sheila nggak bukain pintu? Udah digedor-gedor juga sambil dipanggil juga, dari dalam kamarnya nggak ada suara apapun guys. Lalu dia inisiatif buat nelpon ke HP Sheila. Ternyata nggak ada jawaban juga. Ya tentu dong kan HP-nya udah dibawa kabur tadi sama Supri. Udah dimatiin juga HP-nya. Karena ngerasa curiga, dia pun akhirnya ngedobrak paksa pintu kamar kos Sheila, dan betapa terkejutnya dia ngelihat Sheila, teman perjuangannya itu udah tergeletak tidak bernyawa di kasur kamarnya. Karena udah ketakutan, temennya itu langsung ngubungin kantor polisi, sekalian juga membangunkan pemilik kos Sheila untuk melaporkan kejadian itu. Setelah pihak kepolisian nyampe ke kos Sheila, polisi langsung olah TKP, abis itu mereka membawa tubuh Sheila ke rumah sakit Indramayu untuk dilakukan otopsi. Sementara temennya menghubungi keluarga Sheila buat ngabarin info ini. Di situ ibu Sheila terkejut banget mendapat kabar kalau anaknya udah tidak bernyawa. Dan pada saat itu jugalah ibunya baru tahu kalau ternyata selama ini Sheila kerja sebagai wanita panggilan online nih. Hasil otopsinya menunjukkan ada luka kayak bekas cekikan di leher dan juga retak di tengkorak kepala ya. Setelah melakukan penyidikan dari tracking lokasi HP Sheila yang dicuri Supri dan juga rekaman CCTV di TKP kos Sheila, terungkaplah identitas Supri yang terakhir kali kelihatan bareng Sheila di situ. Akhirnya Supri pun ditangkap di rumahnya di kawasan Kebuyutan, Sukmajaya, Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Indramayu, dalam waktu kurang dari 24 jam sejak kejadian, yaitu masih di hari Minggu 23 Oktober 2022 di jam 9 malam. Tadi kan kejadiannya Minggu dini hari ya. Supri lalu dibawa ke Polres Indramayu untuk diperiksa. Waktu proses penangkapan di rumahnya itu, istri Supri langsung menjerit histeris. Dia nggak nyangka kalau suaminya yang selama ini dia anggap baik, ternyata sanggup ngelakuin hal kejam begitu. Apalagi anak mereka masih kecil banget itu. Selain menangkap Supri, polisi juga menyita 2 unit HP Sheila yang dicuri, dompet dan pakaian Sheila, dan juga 2 HP Supri sekalian sepeda motor Supri juga. Jadi total HP yang disita ada 4 ya. 2 punya Sheila dan 2 punya Supri. Setelah menjalani pemeriksaan, Supri dikenakan pasal 338 dan pasal 365 dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman maksimal 15 tahun. Kalau menurut gua sih hukumannya terlalu ringan ya. Belum lagi nanti dipotong-potong jadi sisa berapa tahun doang itu guys. Dikit banget. Untuk tubuh Sheila, setelah diotopsi tadi selesai, tubuhnya langsung dipulangkan ke rumah duka di Jalan Bendungan Batik, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Tubuh Sheila tiba di sana pada hari Senin 24 Oktober 2022 sekitar jam 1 dini hari ya. Sesampainya di rumah duka, orang tuanya langsung membuka kain kafan untuk melihat kondisi tubuh Sheila. Dan seketika mereka pun menangis histeris di situ. Lalu di pagi harinya, keluarga besar mereka langsung menuju ke rumah duka untuk melihat tubuh Sheila untuk yang terakhir kalinya. Lalu tubuh Sheila pun dimakamkan di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Jadi itu tadi kejadian mengerikan yang menimpa teman kita bernama Sheila. Yang padahal niat awalnya untuk membantu ekonomi keluarga, malah berakhir kehilangan semuanya. Bahkan termasuk nyawanya sendiri, hanya karena ketemu satu orang yang tidak tepat. Memang sih godaan untuk mendapatkan penghasilan besar dengan cara cepat, itu susah banget untuk ditolak ya. Sampai-sampai Sheila harus jadi korban dalam hal ini. Semoga kejadian ini gak bakal terjadi lagi di kemudian hari dan kita doakan semoga mendiang Sheila bisa tenang di sana, semua dosa-dosanya diampuni, dan untuk keluarga yang ditinggalkan bisa lebih diberi ketabahan ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, kalau bisa di-subscribe juga kalau kalian suka dengan video ini, soalnya gue pengen ketemu kalian lagi nih di video selanjutnya. Assalamualaikum.